Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah mati hati nurani presiden kita yang membuat rakyat sengsara, yang membuat rakyat hancur lebur, menderita, tidak tersisa sampai amburadul. Saya yakin beliau tidak buta, saya yakin beliau tidak tuli. Beliau tahu kesulitan saya, tetapi ada intervensi dari kaum oligarki yang menguasai sistem pemerintahan kita. Hari ini yang kita datang ke sini, tuntutan kita ada 3: turunkan BBM, turunkan harga-harga, dan tegakkan supremasi hukum. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka sebaiknya Jokowi mundur. Kalau rakyat bergerak, dia akan mendengar. Beliau akan mendengar. Kasus JHT itu menjelaskan bahwa beliau mendengar. Tapi kalau kita diam, netizen diam, jurnalis diam, rakyat diam, maka kita akan mengalami pemiskinan secara struktural. Yang kita lawan adalah masukan-masukan yang diberikan kepada Presiden Jokowi itu dari elit yang nggak pernah miskin, nggak pernah susahnya naik motor, nggak pernah makan sehari hanya sekali, nggak pernah susahnya anaknya dikejar-kejar uang sekolah, uang susu. Mereka memberikan itu karena kecerdasan dan kepintaran, tapi tidak punya hati kepada rakyat. Demo di Patung Kuda memanas Satma Pemuda Pancasila mulai bakar ban. Satuan siswa pelajar dan mahasiswa pemuda Pancasila ikut dalam aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa 13 September 2022. Berdasarkan pantauan di lokasi, massa Satma Pemuda Pancasila yang terdiri dari puluhan orang datang ke lokasi sekitar 14.15 WIB. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, mereka mulai melakukan aksi bakar ban di lokasi. Kondisi ini pun membuat situasi mulai memanas. Tampak pula kemudian massa Satma Pemuda Pancasila membakar ban. Kemudian mereka membuat sebuah lingkaran. Selain itu, tampak pula spanduk yang dibawa massa mengatasnamakan Satma Pemuda Pancasila yang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dalam spanduk yang dibawa massa Satma Pemuda Pancasila tertulis 3 tuntutan utama mereka, diantaranya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, menolak BLT karena membuka peluang bagi koruptor, hingga copot Menteri BUMN dan bubarkan Pertamina. Pantauan IDN di lokasi hingga saat ini terlihat sejumlah aliansi masyarakat menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM. Adapun massa yang hadir terdiri dari buruh Kasbi, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, PMII, mahasiswa Universitas Esa Unggul dan UIN Jakarta, Universitas Bung Karno, dan elemen mahasiswa lainnya. Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi Joko Priyoski melaporkan Ketua DPR Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena merayakan ulang tahun di rapat paripurna saat buruh menggelar aksi demo kenaikan harga BBM di depan gedung DPR Selasa 6 September lalu. Joko mengkritik sikap Puan yang enggan menemui pendemo tapi malah merayakan ulang tahun di rapat paripurna DPR. Bahkan menurutnya Puan hingga hari ini belum bersuara soal kenaikan harga BBM. Joko berharap laporannya ke MKD menjadi otokritik bagi Puan Maharani. Ia juga ingin DPR menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat, bukan menjadi tempat seremoni atau euforia. Joko pun mendesak Puan Maharani menyampaikan permintaan maaf atas sikapnya yang merayakan ultah di tengah kesusahan rakyat tersebut. Joko juga menyindir Puan agar tak hanya menyampaikan janji-janji manis dan jargon Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak, demo tolak kenaikan harga BBM pun mulai dilakukan di beberapa tempat. Di Jalan Simpang 5 Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu 3 September, ratusan mahasiswa melakukan demo kenaikan harga BBM dan hadang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Diketahui Menteri Tito Karnavian tengah berkunjung ke Mamuju dalam rangka melepas peserta festival Sandekresh menuju IKN Kalimantan Timur. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa menutup Jalan Simpang 5 dan melakukan aksi bakar ban. Akibat hal tersebut, jalan poros menuju Bandara Tampa Padang macet total sepanjang 2 km. Selain melakukan aksi tutup jalan dan bakar ban, massa aksi juga melakukan orasi terkait kenaikan harga BBM. Dalam orasinya, Korlap Aksi Akbar meminta Presiden Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM yang baru saja diumumkan oleh pemerintah pada Sabtu 3 September siang ini.
Saat mobil Tito Karnavian melintas di lokasi ini, ratusan massa aksi mencoba masuk ke jalan yang dilalui menteri dan rombongan. Polisi mencoba menghadang massa aksi agar tidak berhasil menerobos brigade yang dibangun polisi. Gagal menembus brigade polisi, massa aksi akhirnya hanya menggelar orasi dan mendesak Tito Karnavian agar menyampaikan aspirasi ke Presiden Jokowi. Tak sampai di situ, massa aksi juga mendatangi SPBU yang tidak jauh dari aksi lokasi. Ratusan massa aksi memaksa pihak SPBU untuk menutup aktivitas penjualan BBM. Atas hal tersebut, aktivitas SPBU tersebut sempat ditutup sementara. Setelah menyampaikan orasinya di SPBU, ratusan massa aksi terlihat membubarkan diri. Sebelum bubar, mahasiswa berjanji akan kembali menggelar aksi jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM subsidi yang sudah dinaikkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi diyakini akan membuat rakyat menjadi sengsara. Kini pernyataan Presiden Joko Widodo yang pernah mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun 2022 ini ditagih. Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Messi mengatakan hati pemilih Jokowi terluka, mayoritas menyesal memilih Jokowi pada Pilpres lalu. Hal itu tergambar dari luapan amarah masyarakat yang tercermin dalam media sosial. Kini rakyat mengungkit pernyataan Presiden Joko Widodo pada Juli 2022 lalu, di mana mantan wali kota Solo itu menyebutkan bahwa BBM tidak akan naik sampai Desember. Padahal, menurut Jerry, sangat gampang menangani harga BBM agar tidak naik, salah satunya dengan memangkas anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2023 yang naik menjadi 329 triliun rupiah. Cara lainnya adalah menggunakan dana korupsi Surya Darmadi senilai 104 triliun rupiah untuk subsidi, termasuk memanfaatkan dana 20 triliun rupiah korupsi BPJS dan dana konsorsium 303. Untuk itu, Jerry meminta agar rezim Jokowi pada saat ini tak lagi menggunakan kata pro rakyat. Bahkan Jerry menegaskan sudah hilang istilah Vox Populi Vox Dei karena istilah itu sudah tidak berguna lantaran kebutuhan pokok naik di saat rakyat lagi susah dan menderita akibat COVID-19. Penangkapan pelaku pada dua lokasi berbeda dengan mengamankan barang bukti dengan total BBM jenis solar subsidi sebanyak 18 jerigen. Hingga Minggu 4 September 2022 pelaku masih diamankan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM di tengah kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Kapolres Nogan Royan AKBP Setiawan Eko Prasetya SHSIK melalui Kasat Reskrim AKP Mahfud SHMM menyebutkan penangkapan pelaku penyimpangan BBM berdasarkan laporan masyarakat. Dua pelaku penimbunan BBM bersubsidi itu AF 52 tahun. Kedua pelaku penimbunan BBM bersubsidi itu AF 52 tahun, warga Babah Kerubeng Kecamatan Butong, Kecamatan AS, serta AS 47 tahun, warga Paya Undan, Kecamatan Saunagan. Menurut AKP Mahfud, dalam penangkapan itu, pada pelaku AF pihaknya berhasil mengamankan 14 jerigen yang berisi 480 liter. BBM itu diangkut dengan mobil dump truck warna kuning dengan nopol F8782 SE. Sedangkan pada pelaku AS personel Satreskrim Polres Nagan Raya juga mengamankan 4 jerigen berisi 110 liter solar bersubsidi. BBM itu diangkut dengan mobil Panther warna biru dengan nopol BL681DZ di Gampang Paya, Undan, Kecamatan Saunangan. Saat ini, kata AKP Mahfud, kedua pelaku penimbunan solar bersubsidi itu serta barang buktinya telah diamankan di Mapolres Nagan Raya guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku tersebut, ujar Kasat Reskrim akan dikenakan pasal 55 UU 22 tahun 2001 tentang migas dan telah diubah ketentuannya dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.